wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadirin berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di masjid yang mulia kita ini, Masjid Baitur Rahim. Mudah-mudahan kita berdoa langkah kita ke masjid yang mulia ini adalah merupakan pengabdian kita sebagai hamba Allah dan sebagai kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Semua ibadah yang kita lakukan itu adalah menjadi kebutuhan kalimat. Karena apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah ini, justru inilah yang menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah, yang menjadi saksi dan pertolongan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan rangkaian di ibadah pagi ini nantinya akan menyaksikan kepada kita pada saat melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mengulang hadirin, pernah saya cerita ada seorang sahabat yang namanya Sya'ban. Sya'ban ini adalah seorang sahabat yang selalu rajin berjamaah ke masjid, selalu berjamaah di belakangnya baginda kita Rasulullah SAW. Suatu waktu, pada saat itu Rasulullah sedang membariskan jamaahnya, para sahabat. Lalu dia terhenti karena tidak ada Sya'ban belum datang. Sehingga kepada para sahabat menyampaikan, wahai para sahabatku, kemana Sya'ban? Kok nggak kelihatan? Makanya kalau seorang imam itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah pada saat ketika sawu sufu bakum atau istawu ala tadilu, rapikan bariskan dalam bentuk bahasa Arab. Itu harus melihat ke sini, melihat barisnya. Rasulullah itu melihat kemana? Sya'ban. Ternyata belum datang. Lalu kata Rasulullah, tunggu sebentar, nunggu Sya'ban dulu. Tapi setelah ditunggu memang tidak datang. Akhirnya setelah sholat subuh, waktu itu sholat subuh dalam hadis itu ya, ternyata Sya'ban itu tidak hadir. Makanya ditengok ya oleh Rasulullah para sahabat. Ayo kita tengok, kita lihat Sya'ban. Perjalanannya Rasulullah dari Masjid Nabawi kepada rumahnya Sya'ban itu sampai ke rumah itu di waktu duha. Bayangkan hadirin. Jadi kalau sekarang beres sholat subuh jam 5, masuk ke waktu duha itu kan sekitar 1 jam setengah ya. Jadi perjalanannya 1 jam setengah lah. Yang disebut syuruk, keluarnya terbit matahari, itu kan waktunya kita boleh melaksanakan ibadah sholat di waktu di awal duha itu. Jadi rumahnya Sya'ban itu jauh gitu ya. Kita mah dekat ya, BKP paling jauh Blok G ya. Itu pun Blok G sudah pakai motor banyaknya. Nah, ini artinya bahwa perjalanan menuju masjid itu pada saat cerita Sya'ban itu jauh. Pada saat itu Rasulullah melihat rumahnya Sya'ban, ternyata di situ ada bendera kuning kalau sekarang mah ya. Nah, ternyata meninggal Sya'ban ini. Kenapa tidak hadir pada saat ketika berjamaah di waktu subuh? Karena memang Allah sudah memanggil Sya'ban, waktunya habis. Lalu ada sebuah cerita begini hadirin. Pada saat setelah tajiannya Rasulullah, istrinya Rasulullah itu bertanya, ya Rasulullah, mau bertanya, pada saat Sya'ban sakaratul maut, katanya, ada 3 ucapan yang dia ucapkan kepada hamba. Dia istilahnya pada saat sakaratul maut itu dia mengatakan pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Terus yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kenapa yang ketiga? Kenapa tidak semuanya? Rasulullah senyum ya. Karena Rasulullah itu apa yang diucapkan pasti wahyu kalau Rasulullah. Dalam surat An-Najm itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah itu wahyu, sudah dibimbing oleh malaikat Jibril. Senyumnya Rasulullah itu menyampaikan bahwa, wahai katanya ya kepada istrinya Sya'ban itu, kenapa nggak lebih jauh pada saat sakaratul maut
Sya'ban melihat kenikmatannya sholat berjamaah. Jadi langkahnya dari rumah kepada masjid itu memberikan syafaat pertolongan pada saat malaikat Ijrail mencabut nyawa kita. Jadi hadirin, sakaratul maut itu langkah bapak-bapak dan ibu ke masjid, langkah bapak-bapak dari rumah ke masjid itu akan menolong perjalanan pada saat dicabutnya oleh malaikat Ijrail. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini ya itu. Terus yang kedua kata Rasulullah, kenapa enggak yang baru? Nah, pada saat itu Sya'ban ketika perjalanan dari rumah kepada Masjid Nabawi selalu pakai bajunya double. Jadi yang di dalamnya baru, yang di luarnya baju second. Karena nanti pada saat masuk masjid, baju yang di luarnya suka disimpan, tidak dipakai sholat. Kan digurun ya, perjalanan ngebul, debu dan seterusnya. Nah pada saat sedang di perjalanan, Sya'ban itu selalu membagikan baju yang di luarnya. Melihat masyarakat atau ketemu orang yang memang perlu baju. Ternyata hadirin, kata Rasulullah pada saat sakaratul maut ketika malaikat Ijrail, malaikatul maut mencabut nyawa kita, yang menjadi pertolongan pada saat itu adalah pada saat kita selalu berbagi kepada orang lain. Jangan sepelekan hadirin. Walaupun baju itu layak dipakai ya, walaupun kita bersedekah, berinfak itu dengan berbaginya sesuai kemampuan kita, itu yang akan menolong kita pada saat sakaratul maut. Dan Sya'ban melihat kenikmatan pada saat sakaratul maut. Itu gaib ya, jadi nanti akan merasakanlah sendiri. Ketika malaikat Ijrail datang ke kita, kita bisa dialog di alam itu. Dan yang ketiga, kenapa enggak semuanya? Nah, kata Rasulullah pada istrinya, apa yang suka diperbuat oleh Sya'ban ketika di rumahnya? Ternyata Sya'ban ini punya kebiasaan kalau makan itu dibagi. Jadi kalau dia punya roti itu satu, selalu dibagi rotinya itu, sebelah kasihin orang. Jadi senang kalau makan bersama itu, senang nih Sya'ban ini. Ya. Beda dengan kita ya. Kalau mau makan bersama itu, kalau kita mau traktir aja, selalu ngomong duluan, kamu yang traktir ya, gitu ya. Padahal sebetulnya ketika kita mentraktir teman kita, pada saat ketika sakaratul maut, apa yang diberikan itu yang akan menolong pada saat perjalanan ketika dicabut nyawa kita. Hadirin berbahagia. Ini rasa syukur kita datang ke masjid ini nanti insya Allah menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita. Jadi syafaat itu bukan Kanjeng Nabi saja nanti pada saat di Syafaatul Ujma, tapi semua amal soleh kita akan menjadi pertolongan buat kita semua ya. Ini diingatkan nasihat buat saya pribadi, 3 amalan ini mari kita lakukan ya. Baik hadirin berbahagia. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan semoga kepada kita semua yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Semalam Ustaz Ridwan Agus Setiawan LC ya. Beliau itu guru Ummul Qura di Salabenda ya, tapi sekarang sudah keluar karena sudah jadi P3K. Beliau lulusannya dari Timur Tengah, makanya gelarnya LC. Beliau jago lah kalau dalam masalah agama. Semalam disebutkan ada 6 nikmat yang salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan itu adalah Nabi Muhammad SAW yang ketiganya. 1 Islam, iman dan Islam. Kedua Al-Quran. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW. Baik utusan. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Baik hadirin berbahagia. Hari ini kita akan bahas temanya adalah terkait masalah doa. Doa ini walaupun kita sudah biasa kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mari kita lihat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya terkait masalah doa ini. Ya. Jadi yang pertama, doa ini dalam kehidupan masyarakat itu ada 2 pemahaman. Jadi nanti setiap kajian ahad insyaallah ada satu perilaku ibadah yang nanti saya sampaikan kenapa pemahamannya begini, kenapa pemahamannya begitu. Jadi supaya kita tidak saling menyalahkan. Di masyarakat ini hadirin,
Ada yang disebut doa itu membaca doa, ada yang berdoa. Kalau membaca doa itu di waktu Senin, di waktu acara seremonial, cek MCT, pembacaan doa, dan gitu ya. Maka petugas datang, lalu ada mic-nya, dibacakan doa, membacakan doa. Ada yang berdoa, berdoa itu pada saat ketika ibu bapak dengan kesendirian lalu memanjatkan doa kepada Allah SWT. Itu berdoa. Dua-duanya itu yang ada di masyarakat. Tidak bisa cuma nggak boleh membaca doa, tidak. Pada saat setiap seremonial acara pasti dalam acara ini sudah bagus. Sekarang ini dulu doa itu suka terakhir, sekarang suka di awal. Untuk memperlancar acara hari ini, setelah kita membacakan pembukaan dengan baca basmalah, mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga acara ini lancar. Maka dibacakanlah doa gitu ya, membacakan. Jadi itu tidak ada masalah. Saya pernah jadi petugas membaca di upacaranya Pemda. Lalu protokolnya ngarewas karena telinga teh. Pak Solihin, jangan kelamaan doanya ya, gitu. Siap, kata saya gitu. Karena membaca doa, jadi bisa panjang, bisa pendek, tergantung situasi, gitu ya. Tapi itu ibadah, ya, tetap ya. Ini masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, di masyarakat itu dalam membaca doa, dalam berdoa itu ada doa yang dizaharkan, dikeraskan. Ada doa itu yang tidak dizaharkan, disir bahasanya. Dan ini dua hal yang berbeda dan tidak perlu diperdebatkan. Karena ketika kita memperdebatkan dua hal ini, semua dasarnya ada. Jadi hadirin, doa ketika saya tadi memimpin sholat, lalu setelah zikir itu saya membacakan, berdoa, memimpin doa, lalu saya bacakan. Lalu hadirin di belakangnya makmum mengaminkan. Walaupun sebetulnya di dalam berdoa itu, esensi yang tidak ada perbedaan, doa itu memang harus paham. Nah ini yang memang kita itu kalau doa pakai bahasa Arab kan tidak terlalu tahu ya terjemahnya. Makanya kalau bisa doa yang kita panjatkan dalam bentuk bahasa Arab itu diusahakan terjemahnya tahu gitu ya. Nah dua hal yang berbeda ini hadirin saya mau jelaskan dulu. Kenapa sih sebetulnya ada yang dizaharkan? Dasarnya itu sebetulnya dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kenapa coba iman itu ada yang dizaharkan? Oh apa doanya? Karena memang ada hadis yang Rasulullah SAW. Terlepas hadis ini kualitasnya. Saya di sini ya tidak membahas ini kualitas hadis ini boleh dipakai atau tidak boleh dipakai. Tapi jelas hadis ini dipakai oleh kalangan para ulama atau para asatid yang pada saat ketika dia setelah sholat doanya dizaharkan, dikeraskan. Makanya orang yang tidak dikeraskan jangan suka protes, itu ada dalilnya. Kalau saya itu kalau melakukan itu saya tahu dalilnya. Kalau nggak ada dalil saya nggak lakukan. Begini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas ya, an Abi Abbas qala, bahwa dari Ibnu Abbas itu berkata bahwa mengeraskan suara dalam zikir ketika orang-orang setelah selesai sholat itu sholatul maktubah itu sudah ada pada bahasanya zamannya Nabi Rasulullah SAW. Jadi arafa sauti bi dzikri hina yansarf min anas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dipakai hadisnya Rasulullah. Hadirin ya. Kenapa ada imam yang dizaharkan sebetulnya? Karena ada hadis ini sebetulnya. Hadis riwayatnya dalam Imam Muslim bahwa pada saat di zaman Rasulullah itu zikirnya itu setelah sholatul maktubah dikeraskan. Ini keterangannya di sini minal maktubah, sholat yang dipardukan. Jangan protes yang suka tidak zahar. Ini ada dalilnya, artinya bahwa memang pada saat pemahaman di masyarakat itu sehingga terjadi yang itu. Paham ya? Jadi jangan, wah ini nggak ada dasarnya, ada dasarnya. Cuma kualitasnya yang berbedanya. Jadi itu yang pertama. Namun juga ada hadis lain yang berkebalikan. Dalam hadis riwayat Bukhari, ini juga dalam Imam Bukhari itu disebutkan bahwa orang ketika membaca doa itu harus tidak dikeraskan. Coba bayangin hadirin. Di satu sisi ada hadis boleh dikeraskan, di satu sisi hadis tidak boleh dikeraskan.
Ini hadis nih Rasulullah. Jadi ringankanlah atas diri kalian, ya. Jangan mengeraskan suara secara berlebihan, karena sesungguhnya kalian, katanya ya, walakin tad'una sami'an basira. Sesungguhnya kalian ketika berdoa itu kepada zat yang tidak tuli. Gitu. Jadi orang-orang yang setelah sholat di sini di BKP ada yang tidak memimpin zikir, tidak memimpin doa, karena dasar hadisnya ini. Tetapi kalau hadis yang ini didukung oleh Al-Quran, nah ini bedanya. Karena Al-Quran itu tidak ada yang memerintahkan untuk berdoa itu untuk keras. Coba cari di dalam Al-Quran, ada hadisnya. Tetapi bisa masalah doa tidak boleh dikeraskan itu dalam Al-Quran itu sudah jelas dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 55. Kalimat itu begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan ud'u, berdoalah kepadaku tadarruan. Tadarruan itu rendah diri. Dan disebutkan wa khufyah, tidak boleh dikeraskan, harus lembut. Nah ini yang membuat jadi akhirnya ada beberapa yang suka setelah sholat itu tidak memimpin dalam zikir dan doa. Karena doanya harus direndahkan, tidak boleh dikeraskan. Tetapi kenapa ada yang juga dikeraskan? Makanya dalam hadis yang lain yang dikeraskan itu Rasulullah memimpin doa pada saat memberikan pelajaran untuk doa itu dikeraskan. Makanya kalau bapak-bapak ke SMK Negeri 2 Cibinong, saya itu kalau memimpin sholat zuhur, zikirnya selalu dikeraskan. Saya ngomong begini kepada siswa-siswi SMK 2, tidak boleh dulu beranjak setelah sholat, zikir dulu saya pimpin. Jadi para bapak-bapak yang sholat mah dia jalankan zikir masing-masing, tapi siswa harus ngikutin saya. Karena sedang mendidik kepada siswa untuk bagaimana zikir setelah sholat. Makanya saya dikerasin. Ada guru di situ menyampaikan, Pak, kan doa itu dan zikir harus tidak gitu, kata saya. Ini kan siswa perlu dididik dan dibina. Rasulullah pernah mengajarkan dan dikeraskan ketika jahar itu, ya, ketika berdoa dan zikir itu, ya. Jadi dua hal yang berbeda pemahaman ini. Dasarnya ada. Cuman yang tadarruan wa khufiyah ini dasarnya di dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 55. Begitu ya, Bu Haji ya. Setelah dilihat. Jadi ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Bahkan di dalam ayat itu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini berlebihan dalam berdoa. Gitu ya. Jadi mohon kepada hadirin jangan memperdebatkan dua hal yang berbeda, tapi yang terjadi di masyarakat itu seperti itu dan kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya, karena justru merusak ukhuwah Islamiyah. Beda doa saja jadi dengki. Alhamdulillah menalik ya. Islam itu rusaknya oleh fikih sebetulnya. Fikih yang berbeda, tidak bijak menerima perbedaan, akhirnya jadi yaitu putus silaturahim, ini nggak boleh. Makanya saya jelaskan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di masyarakat, yang ketiga, di masyarakat itu cara berdoa itu ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Ini hadirin, kalau hadirin salah satu organisasi Persatuan Islam Persis, ketika pada saat ke Masjid Persatuan Islam, di Persis itu, di masjid di sini ada di Jambu 2, ada di manalah, pokoknya ada Persatuan Islam. Bapak-bapak jangan aneh kalau sholat berjamaah itu mereka berdoa tidak mengangkat tangan. Jadi jangan aneh gitu. Dasarnya ada dasarnya. Dan ada juga yang mengangkat tangan yang biasa kita lakukan. Itu dasarnya ada juga di dalam hadis Rasulullah. Makanya dua hal yang berbeda ini jangan sampai kita saling menyalahkan. Ya. Doa dalam mengangkat tangan itu hadisnya riwayatnya Abu Daud ya. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadihi ilahi ayyuddahuma.
sifra. Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha pemalu, lagi maha mulia. Dia malu terhadap hambanya ketika hambanya mengedahkan tangannya. Jadi kalau kita mengaku itu, Allah tuh malu lihatnya, meminta kepadanya, ya. Lalu kedua tangan tersebut kembali kepada Allah semua. Jadi ketika seseorang berdoa, Allah tuh malu sebetulnya melihatnya seorang hamba ketika mengangkat doa. Jadi diperbolehkan. Dan hadisnya banyak hadirin. Kalau kita bacakan doa mengangkat tangan itu, bahkan di dalam hadis itu sampai disatukan ya. Ada yang disatukan begini, ada yang dipisahkan. Ya, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Nah, terus kenapa doa ada yang tidak mengangkat tangan? Gitu ya. Doa yang tidak mengangkat tangan itu begini dasarnya. Salah satunya organisasi di masyarakat kita itu yang tidak mengangkat tangan doa setelah sholat itu adalah Persatuan Islam. Ya, kalau Muhammadiyah masih suka mengangkat tangan. Di Persis itu mereka memahami konteks hadis itu tekstual. Jadi ketika pada saat Rasulullah berdoa itu kondisional. Pada saat ketika dia berdoa di Bukit Sofa dan Marwah, dalam hadis itu Rasulullah mengangkat tangannya ketika berdoa. Jadi banyak cerita hadis bagaimana Rasulullah berdoa pada saat kondisi tertentu dalam ibadah. Maka di Persatuan Islam menyimpulkan berdoa itu sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Nah, saya udah rangkum pertama berdoa di Bukit Sofa dan Marwah. Hadisnya itu kalau saya bahas itu kepanjangan. Ini masih banyak bahasan. Jadi sampai ketiaknya Rasulullah kelihatan. Yang kedua pada saat pada saat haji Jumratul Wusta, dia berdoa mengangkat tangan. Lalu ketika di wukuf Arafah, Rasulullah mengangkat tangan. Jadi di wukuf Arafah itu tidak ada yang beda. Semua mengangkat tangan karena Rasulullah mencontohkannya. Lalu pada saat ketika terjadi gerhana, ada sholat namanya sholat khusyuk. Pada saat setelah gerhana kita mengangkat tangan. Ini orang Persis pasti mengangkat tangan. Gak mungkin gak angkat tangan karena hadisnya tekstual, menjelaskan pada saat Rasulullah pada saat sholat itu dia mengangkat tangan. Pada saat doa istisqa, ketika ada kemarau panjang lalu mengadakan istisqa sholat, lalu berdoa kepada Allah, ya, dia beristighfar kepada Allah sampai Rasulullah dalam hadis itu kelihatan ketiaknya saking meminta kepada Allah SWT dan mengangkat tangan. Nah, berdoa setelah wudu itu ada tekstual hadisnya. Rasulullah setelah salat wudu dia mengangkat tangan doanya. Lalu setelah pada saat istighosa, di saat ketika istighosa di perang ya, pada saat itu Rasulullah mengangkat tangan. Lalu pada saat doa Rasulullah di kuburan Baqi, para sahabat yang meninggal jihad fisabilillah, Rasulullah mengangkat tangan dalam doa. Dan terakhir Rasulullah mengangkat tangan pada saat doa kunut, walaupun para mazhab Imam Hanafi tidak mengangkat tangan. Jadi itu. Nah, selain setelah sholatul maktubah pada saat dia sendiri berdoa, golongan ini tidak pernah mengangkat tangan. Coba aja lihat. Ya, itu. Makanya jangan menjadi perbedaan ini menjadi saling menyalahkan. Apalagi sudah pada saat ada rasa dengki. Ini saya merasakan rasa ketika beda dengan teman ataupun ketika berbeda dengan seseorang ustadz, berbeda masalah urusan ibadah. Itu kadang beda. Ininya apa? Chemistry-nya ya. Benar itu. Saya rasakan itu. Padahal saya mah biasa aja. Nah, orang ini yang merasa perbedaan itu merasa jauh. Ayo salah mah enggak gitu. Kelihatan Pak. Saya di BKP aja udah kelihatan saya datang sini. Saya kan beda. Tapi saya itu orangnya kalau berbeda sama penting dalil, saya bisa dua-duanya dipakai. Ini rasa dengkinya masih ada di ulama tersebut atau di para alim ulama lah, para asatid. Masih kena ya. Masih merasa dirinya paling hebat. Enggak boleh kayak gitu. Jadi itu dalam doa ya. Oke. Jadi saya jelaskan ada beberapa perbedaan dan itu perlu disikapi dengan sikap terbaik dengan cara kita memahami kedua itu. Hingga pada saat ibu bapak mau dua-duanya dipakai boleh. Suatu waktu nggak mau ngangkat tangan, duduk merunduk aja. Silahkan untuk berdoa kepada Allah. Mau ngangkat tangan boleh. Jadi dua hal yang diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah tidak berdoa. Kata Sayyidina Ali
radhiyallahu anhu, saya itu justru khawatir kalau saya itu tidak mau lagi berdoa sama Allah karena menjadi orang yang sombong, tidak mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah itu mukadimahnya, masih mukadimah terkait doa. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah kapan doa ini diijabah sama Allah. Kapan doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, harus punya ikhtiar yang kuat dalam berdoa. Jadi jangan asal saja berdoa kepada Allah. Yang sekarang yang akan kita bahas, apa yang disampaikannya oleh Allah dan Rasulnya, itu sangat penting pada saat ketika kita berdoa. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Pak Jokowi, ada prosedurnya, SOP-nya. Gak bisa sembarangan ya, kecuali kalau lagi sedang belusukan itu langsung bisa. Tapi harus ada prosedur. Makanya kepada Allah pun, ketika meminta kepada Allah, kita lihat apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kapan Allah itu dekat dengan kita? Kapan waktu itu istimewa buat kita? Kesempatan itulah yang harus kita raih. Ya, oke. Yang pertama yang harus diyakini dulu, dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 186. Kita harus yakin dulu nih. Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua Bu Haji, ayat 186 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan, apabila ya Muhammad, kalau nanyain katanya, apakah dekat gak Allah itu dengan hamba-hambanya? Sesungguhnya Allah itu dekat. Nah, itu yang pertama. Makanya kalimatnya apa? Ujibu da'watan idza da'an. Allah akan mengkabulkan sebuah orang doa ketika dia berdoa. Jadi Allah itu sudah memaparkan ya. Sudah datang, masih banyak pembahasannya. Pak Slamet, makasih ya. Begini, kata Allah itu disebutkan bahwa berdoa itu, ketika berdoa itu ternyata Allah itu dekat dengan kita. Ya iyalah, sampai di dalam hadis itu Allah itu ada di darah kita. Artinya maksudnya kedekatannya sangat luar biasa. Tuh satu ya, jadi harus yakin dulu. Jangan sampai kita bahwa Allah itu jauh, Allah itu dekat. Kata Allah, wa idza sa'alaka inni fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Jadi kalau kamu doa, aku akan ijabah karena aku dekat. Berikutnya, Allah itu di dalam surat Ghafir itu atau surat Mukmin, Al-Mu'min nama lainnya Ghafir. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu ada surat Ghafir, tidak ada surat Mukmin. Nah, itu sebetulnya nama yang sama. Dalam surat ini, surat ke-40 ayat 60 itu Allah menyampaikan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalimatnya begini. Kata Allah tuh, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Nih kalau dengar kalimat itu, kayaknya setiap doa itu dijabah ya sama Allah. Nah, nanti kita pembahasan. Ada satu riwayat hadis Rasulullah SAW. Pada saat menghadap di yaumil qiyamah, dia kaget dengan amal solihnya. Jadi pas datang, kok banyak amat amal solih saya. Lalu bertanya kepada Allah. Dalam hadis ini, ya Allah, kok banyak amat amal solih kita? Kata Allah itu pahala doamu yang aku tidak ijabah pada saat di dunia. Aku ijabah menjadi amal solih. Jadi ibu bapak yang kami hormati, kalau setiap doa diijabah, atuh dah kabeh pasti ngadoa hayang mobil. Belum kabeh boga mobil. Pasti hayang boga duitnya, loba, blok, tarbel dompetnya, banknya, mah mungkin atuh kitu mah. Atuh kabeh baleunghar. Mau aya miskin. Jadi Allah itu sesuai dengan kebutuhan hambanya dan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang berdoa Allah tidak diijabah di dunia, tapi jadi lembaran pahala di saat dia menghadap Allah SWT. Makanya Rasulullah menceritakan ada seorang hamba, dia dapat pahalanya karena doanya tidak dijabah di dunia. Ya, oke. Jadi hadirin, surat Al-Baqarah, surat Ghafir menyampaikan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dan Allah akan mengijabah doa kita, tapi sesuai dengan kebutuhan hambanya. Ada orang kedua tuh, ya Allah berikan hamba rizki yang banyak. Cek Allah teman-teman can waktunya. Tar dulu, gitu. Ada orang tuh, kamu mah tetap di dunia teh cek Allah teh kamu mah namun diberi benghar, kalau lebih sombong, kalau lebih maksiat geus henteu. Keun engke jadi pahala engke di akhirat. Ada yang begitu, cuma kan enggak tahu Allah menyampaikan kepada kita. Tapi kita harus
berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin berbahagia, dalam kesempatan ini yang akan kita bahas yang pertama adalah bahwa ketika berdoa itu Rasulullah menyampaikan dekatnya Allah dengan kita itu yang pertama adalah di dalam hadis itu disebutkan pada malam hari. Nih, kalau malam hari itu sepanjang yang disebut malam di dalam agama itu bada isya, ya. Jadi setelah bada isya sampai menjelang subuh itu disebut al-lail. Makanya qiyamul lail, menegakkan sholat malam itu bada isya sampai menjelang subuh. Maka menjelang subuh disebut waktu sahur. Jadi gini, ini gak ada perbedaan. Bada isya sampai waktu sahur disebut al-lail, malam. Dan antara al-lail ke subuh disebut waktu sahur. Makanya disebut waktu sahar. Ya. Makanya kalau pada saat Ramadan waktu sahur itu menjelang waktu subuh supaya kuat ya makannya. Jangan sahur jam 1 ya. Itu kayak lapar doi gitu ya. Itu ya. Yang pertama Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari dari Jabir radhiyallahu an bahwa sami'tu Rasulullah, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil lail. Jadi sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim tepat pada waktu itu meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Jadi inna fil laili sa'atan itu ada satu waktu di malam itu saatnya itu bahwa boleh meminta sama Allah dan Allah akan ijabah. Nah tetapi waktu ini dijelaskan dalam hadis yang lain ya. Ini kehebatannya bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita semua bahwa dari Abi Umamah ya, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu asma'u doa ya Rasul, katanya. Kapan didengar doa kita? Jadi tadi hadis mengatakan secara umum, tapi adalah saat, ada waktu-waktunya di dalam malam itu. Dalam hadis yang lain, dalam hadis tadi riwayat At-Tirmidzi, yang kedua dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi Abu Umamah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu asma'u doa, kapan doa kita didengar oleh Allah? Rasulullah menjawab, zaufal laili akhir, pada saat malam hari tapi di akhir. Nah, anu disebut teh sepertiga malam. Jadi hadirin, kalau pingin doa mustajab, doa kita hebat, ya, doa kita itu memang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terdekat itu adalah pada saat sepertiga malam. Dijelaskan lagi dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Bukhari juga. Kenapa pada saat sepertiga malam itu dekat Allah itu? Nah, ini kalimatnya. Yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'ad dunya. Jadi pada saat sepertiga itu Allah turun. Kalau dalam hadis yang lain, idza baqiya sulusal laila nazzalallahu azza wa jalla ila sama'ad dunya. Pada saat sepertiga malam itu Allah turun ke dunia ini. Nih yang suka hadir sepertiga, pada saat hadir bangun, tadi yang hadir pada saat sepertiga sekarang nih tadi. Siapa yang tadi hadir sepertiga, setengah 3, jam 3, setengah 4. Allah tuh turun ke dunia. Kalimatnya gini. Lalu disebutkan di dalam hadis ini, yabqa thulutsal laili akhir, pada saat sepertiga malam. Yaqulu, Allah berfirman, kata Rasulullah nih. Jadi jelasannya menurut hadisnya bahwa ada satu waktu di dalam malam hari. Ketiga, jawful lail akhir, sepertiga malam. Malam akhir. Dijelaskan dalam hadis Bukhari lagi bahwa sepertiga itu Allah turun dekat dengan kita. Lalu Allah bertanya, menyampaikan kepada kita, Mayyad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah nih, pastajibalahu, aku ijabah. Aduh, ya Allah, ya peluang hadirin, kalau pingin doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, pingin dijabah oleh Subhanahu wa taala, hadirlah sepertiga malam. Beres tahajud teh berdoa sama Allah, ya Allah, solehkanlah istri hamba ya Allah, Masya Allah. Atau kalau sebagai anak, ya Allah berilah hamba
bapak dan ibu yang rizkinya banyak. Jadi sepertiga malam ini top dalam berdoa. Ayo, mulai bismillah, jangan bolong-bolong ya. Masih bolong lu bagus ya. Terus yang berikutnya, Allah menyampaikan siapa yang berdoa kepada aku memperkenankan doanya. Lalu siapa yang meminta kepadaku, mayas auluni fa'tiyahu. Kalau meminta kepadaku, aku kasih, kata Allah dalam hadis ini. Lalu yang ketiga, wa mayastaghfiruni faghfirlahu. Kalau kamu beristighfar pada saat sepertiga itu, aku akan ampuni. Jadi hadirin ada 3 ini kata Rasul. Allah berdoa diijabah, kalau meminta dikasih, kalau beristighfar diampuni. Mau tidak ini? Kalau mau, hayo. Sepertiga malam hadir. Yuk mau yang diijabah, tapi hadir sepertiga keblok malasnya. Subuh aja jarang ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi pertama apa hadirin? Doa kita akan didengar Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berusaha, pada saat sepertiga malam kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan dari sepertiga malam itu? Kalau berdoa diijabah, kalau meminta dikasih, kalau beristighfar Allah ampuni. Paham ya hadirin? Dari siapa ini? Dari Rasulullah. Rasulullah itu adalah pujaan kita yang harus patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasulullah. Oke, paham sepertiga? Yang berikutnya, apa ya? Ketika kita berdoa didengar Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah SAW itu kalimatnya itu wadurubus sholatul maktubah. Pada saat setelah sholat maktub, sholat yang 5 waktu. Makanya setelah sholat itu hadirin jangan lupa zikirnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan lupa berdoa. Karena kata Rasulullah itu adalah Allah mendengar doa seorang hamba ketika dia berdoa setelah sholat. Hadisnya ada. Hadisnya dalam riwayat di sini adalah riwayatnya At-Tirmidzi dari Abu Mamah sama. Kata Abu Mamah, ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW. Qila ya Rasulullah SAW, ayo doa asma. Kapan doa itu didengar? Tadi ajaful lail fil akhir. Yang kedua adalah wadurbus salatul maktubah. Kata Rasulullah, setelah salat 5 waktu itu didengar doa kita itu. Jadi bujur teh ulah atel hayang we geus salat teh langsung assalamualaikum hayang berangkat, jangan. Zikir dulu apa yang dicontohkan Rasulullah, beristighfar 3 kali. Allahumma anta salam, lalu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar ditutup dengan la ilaha illallah. Itu hadisnya begitu kan? Lalu berdoa kepada Allah. Itu adalah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun salat teh ulah ngomongna kieu. Di urang mah kalau salat teh ngomongnya gini ya, kalau ke teman aja. Sebentar ya salat dulu. Sebentar kan? Ngomongnya udah sebentar. Ya kalau sebentar udah salat udah beres. Padahal harusnya ada yang dicontohkan Rasulullah ada berdoa setelah sholatul maktubah. Nah, yang ketiga, ini maaf ya hadirin karena kita baru beberapa menit nih. Yang ketiga, di masyarakat itu suka ada yang imam itu pada saat berjamaah itu imam itu suka lama sujudnya ya. Ada yang suka gitu, saya juga suka. Di sujud terakhir suka lama ya. Ternyata pada waktu sujud di sholat itu hadirin itu adalah diperintahkan oleh Rasulullah untuk paksirud doa, untuk memperbanyak doa. Nah, hadisnya gini. Hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim ya. Wan Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu, kata Rasulullah, yang paling dekat seorang hamba kepada hambanya itu di waktu sujud, hadirin. Jadi kalau bapak-bapak lagi sholat dan ibu pada saat sujud itu Rasulullah mengatakan jarak yang terdekat seorang hamba kepada Allah itu pada saat sujud. Makanya apa? Faksiru doa, kata Rasulullah, perbanyaklah doa. Nah di sini saya kasih tahu ada perbedaan-perbedaan. Tapi saya bacakan dulu yang menguatkan. Dari hadis yang lain riwayat Muslim. Rasulullah menyampaikan dari Ibnu Abbas, "Fa'amma ruku'u fa'adomu," kata Rasulullah. Pada saat kamu ruku, maka agungkanlah.
Ya kan? Makanya kalau di dalam ruku itu bacanya apa? Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Wa bihamdihi boleh. Mau ditambahin wa bihamdihi, mau sampai subhanallah wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim saja boleh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Eta parebut wa bihamdihi jeung teu make wa bihamdihi. Jadi pasea ya. Itu patanya. Nah, untuk bilang padahal dua-duanya ada dalilnya. Ngapain lu dipaseakeun gitu? Kata Rasulullah, pada saat ruku agungkanlah. Nah, tapi wa amas sujudu fajtahidu fid du'a. Tapi pada saat kamu sujud, kamu banyaklah berdoa. Faqominun ayyustajaba lakum, kata Allah, kata Rasulullah, maka doamu akan dikabulkan. Nih hadirin. Tapi kalau jadi imam setiap sujud terakhir dilapisan doanya, nggak ganggu karena imam. Bacaan panjang aja dilarang. Jadi gini, jadi imam itu bacaan pendek gak dilarang, tapi bacaan panjang dilarang sama Rasulullah. Nah, hebatnya Rasulullah. Sujud lama pun jadi imam. Jadi kita sujud imam nanti ngaco dina pikiran ya keur sujud dilapisan ya imam cenah gitu. Kalau imam itu harus melihat makmum, jangan ego. Ya. Jadi gitu. Dalam sujud saya kasih tahu bahwa bacaan sujud itu Rasulullah dalam hadis itu ada 12 bentuk bacaan yang ada dalilnya. Bapak-bapak kan apalna fikih salat mah da fikih SD atuh. Pak Eka ya. Diajar salat teh ke SD. Benar enggak Pak Eka? Ingat ya. Nah, Pak Eka kemarin ngikutin kajian bagaimana bacaan salat ya. Kemarin dari Ustaz siapa? Hasbi ya. Nah, saya lihat di statusnya dan itu. Ayo kita mah ada fikihnya fikih SD benar ya. Tahu nanti kerjaan SD Subhana rabbiyal a'la, betul? Maha suci Allah yang maha tinggi. Atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nih hadirin, ternyata bacaan waktu sujud itu banyak dari Rasulullah. Makanya jangan satu yang hafal. Dan dalil-dalil yang lain itu doa ternyata. Nih hadisnya itu ya. Saya kalau baca ketika waktu sujud itu subhanakallah wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada doanya. Jadi nanti kalau membaca sujud itu kalau pingin lama subhana rabbiyal a'la 3 kali, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa hamba. Sujud dah. Dalam hadis yang lain Rasulullah Allahumma gfirli dambi kulluhu, dia berdoa ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah pada saat sujud ini. Ini doa pada saat sujud banyak ragamnya. Di kita di masyarakat urusan wa bihamdihi saja jadi pasea saya mana? Saya tambah tuh make wa bihamdihi persis. Naudzubillah ya. Ini kemampuan hasanah ilmunya deet dan dengkinya tinggi orang kayak gitu. Ada 12 bacaan dalam hadis Rasulullah, para ulama sudah menyampaikan. Ada yang di dalam hadis itu mengatakan subuhul kudus. Nah, tetapi yang doanya banyaknya adalah meminta ampun. Hadirin, nanti mah gini, saya kasih tahu nih triknya. Kalau pada saat sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, berdoalah ditambah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli atau astaghfirullahaladzim. Boleh itu. Jadi pada sujud itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bacaan sujud ala Rasulullah itu banyak ya. Nah, ada 12 bacaannya. Kalau saya bacakan terlalu lama. Nah, tapi sekarang gini pertanyaannya. Bolehkah kita berdoa di sujud itu dengan pakai bahasa Indonesia gitu ya? Nah, jadi pada saat sujud setelah subhana rabbil a'la wa bihamdihi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ditambah dengan bahasa Indonesia, ini yang menjadi perdebatan. Jadi Pak Gunarso setelah sholat sujud itu ka Allah tanya rios ya Allah mudahkanlah rezeki hamba ya Allah pakai bahasa urang. Nah, ini sebetulnya ada beberapa ulama yang menyampaikan kalau doa di sujud itu yang lebih matsur dan lebih mutawatir para pendapat para ulamanya itu
diusahakan memakai bahasa Arab doa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau masih tidak bisa, boleh pakai bahasa Indonesia, tapi jangan dilisankan, dalam hati saja. Ini Ustadz Abdul Somad juga dalam ceramahnya begitu. Dan memang kalau ulama menyampaikan begitu. Jadi masih boleh. Kalau tidak bisa, makanya yang gampang-gampang aja lah doanya. Meminta ampun. Atau pada saat itu Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah hamba meninggal itu husnul khatimah. Boleh ditambah pada saat sujud. Pada saat sujud yang sudah biasa apa? Doa yang sudah biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bacakan pada saat sujud. Karena paksiru doa kata Rasulullah. Perbanyaklah doa di situ. Cuma jangan pada saat imam. Keur imam ke makmumna bingung cenah lilayat teuing ya. Keur salat sunat pada saat tahajud. Sujud itu pada saat salat itu doa disitulah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mah salatna 2 menit, doana lila nya salat kuduna keur salat doa teh. Lamun keur tahajud teh sujud. Omongkeun ka Allah teh curhat hayang naon, keur sujud. Sujud terakhir, nggak ada keterangan sujud terakhir. Setiap sujud, sujud pada saat tahajud itu bacakan doa. Ya Allah, itu ya, pakai bahasa orang tapi nah hate, nggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau bisa bahasa Arab kita pakai bahasa-bahasa yang ringan. Allahumma gfir apa anu itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din yang biasa kita bacakan. Jadi doa itu ada di dalam sholat. Jadi makanya suka ada kalimat begini cenah. Ih, si eta mah ngadoa teh setelah salat. Justru ke salatnya ngadoa ke Allah gitu. Jadi di salatnya hebat doanya, setelah salat doanya hebat karena Rasulullah mengatakan di waktu salat pada saat sujud doanya top dan bacaan salat antara dua sujud aja top kan. Itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah salat pun adalah doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang paham ya? Jadi nanti sujud, setiap sujud paksirud doa, Rasulullah mengatakan perbanyak doa. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, jangan dilisankan. Kan bisa dilisankan, kalau gini dilisankan. Kalau doanya ada dizaharkan dikit lah. Jadi enggak terdengar tapi diucapkan. Beda dengan di hati ya. Nah, jadi ucapkan seperti Allahumma gfir atau astagfirullahaladzim lagi sujud, ya Allah ampuni dosa hamba. Ketika mau terjemahkan pakai hati. Di saat sholat sunnah. Kalau di saat sholat wajib ketika munfarid. Kalau jadi makmum, jangan ngerasa jadi makmum ya. Pingin doanya cepat, si imamnya cepat sujudnya, makmumnya lama. Nggak boleh juga itu. Tidak boleh seorang makmum menselisihi imamnya. Kalau mau ya dia mufarokoh, meninggalkan imam. Jangan ngikutin imam. Ada makmum itu suka gitu ya. Si imamnya guys, Allahu Akbar. Si makmum teh lila kene. Nah, ya lamun saya jadi pemimpinan, saya mau dijadikan anak buah eta. Suka ini, berarti dia suka egois. Ini kalau jadi makmum menurut ka imam. Lamun sujudnya sakitu ya sakitu. Allahu Akbar kita Allahu Akbar. Ulah ngalilakeun ya. Kecuali kalau kitanya sakit ya beda. Jadi kalau jadi makmum, jadi imam ya harus inilah. Baik, hadirin berbahagia. Ini sebetulnya banyak sekali tempat-tempat doa nih. Kalau dibahas ini kebanyakan. Nanti kita akan bahas di pekan depan. Jadi pada kesempatan ini ada baru 4 ya. Baru 3. Pertama apa tadi? Pertama kita dijabah doa itu pada saat malam hari ada satu waktu. Tapi Rasulullah jelaskan di sepertiga malam. Ayo asma'u doa. Kapan doa kita didengar? Kata Rasulullah, ajawful lailil akhir. Pada saat malam tapi di akhir sepertiga malam ya. Siap hadirin, kita siap dekat dengan Allah pada saat sepertiga malam. Siapkan belnya, siapkan alarmnya, siapkan dengan tidak bergadang ya. Ayo bergadang mah Pak RT, mana Pak RT Pak Sarudin? Hadir Pak Sarudin? Nah, lamun ngaronda sampai jam 2 Pak RT sok tanggung ya. Sepertiga boleh itu, dekat. Yang kedua, pada saat ketika sholat. Pada saat sholat, setelah sholat, dan pada saat ketika sujud. Ya, jadi nanti banyak sekali apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya terkait doa kita dijabah oleh Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam berdoa karena yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali
bahwa seseorang kalau sudah tidak berdoa kepada Allah, berarti dia sudah sombong. Ya. Seperti dalam surat apa namanya? Surat Al-Humazah. Ketika Al-Humazah itu merasa bahwa hartanya itu dari dirinya sendiri. Wah, ya jalma beung harta ngarasa, orang ya sukses ya bisnis saya. Iya mah saya lain ti Allah. Teu ingat ke Allah teh gitu ya. Makanya di dalam surat Al-Humazah itu apa? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mal wadada yahsabu anna malahu ahlada. Jadi ada orang itu yang mengira bahwa harta yang dia milikinya merasa oleh dirinya. Nah, kayak zaman gitu setara doa pasti. Wah, gitu ya. Bisnis maju, orang nih saya yang bikin. Saya ini karir jadi pejabat saya, padahal itu teh doanya orang tua. Mungkin Allah yang memang kasih amanahnya ke situ. Jadi awas hati-hati hadirin, doa itu ad-du'a'u kata Rasul mukhul ibadah. Doa itu menjadi ibadah. Barang siapa yang tidak berdoa, sombong. Mintalah sama Allah. Dalam Fatihah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita beribadah, kepada Allah kita meminta. Makanya jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah SWT. Baik, kita lanjutkan nanti terkait doa kita. Ada beberapa tempat yang Allah hebatkan, yang bahwa di situ ternyata doa itu didengar oleh Allah SWT. Jadi sekarang udah bertiga nih, Pak Hambali, 1/3 malam, siapkan malam ini, bangun tuh, minta sama Allah, jadi minta istri yang salehah, tapi nambah, jangan nambah, maksudnya yang ada. Kalau nambah mah repot ya, yang ada aja. Yang kedua, pada saat setelah sholat 5 waktu ya, jangan lupa zikir dan doa. Yang ketiga, pada saat sholat, pada saat sujud, faksirud doa, perbanyak doa. Jadi nanti mas setelah dengar ini, kalau sholat sunat tahajud, sujudnya dililahkeun ulah seetik-seetik, sujudnya sing lila. Pada saat sholat munfarid, sholat sendirian 5 waktu, sujudnya sekarang mah jadi lama. Nah sujud lama kan jadi hidung ya kayak kieu ya, kayak Pak Ranto. Karena lama. Udah sensitif jadi hidung teh lain berarti digosrok-gosroknya. Sok we geura, sujud lama we. Jaba lempeng sujud teh ulah mengku. Lempeng kan bebannya ke depan, jadi kan bebannya ke kepala. Jadi di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Fatihah itu simahum fi wujuhihim asari sujud. Ada tanda bekas sujudnya. Tapi di situ bukan tanda hidung ieu, tapi tandanya akhlakul karimah. Bukan itu, Pak Ero itu aya nu hideungan. Pan orang teh, iya ahli salat, siga digosok-gosokkeun. Sebetulnya karena sujudnya lama. Nah, sujud lama itulah yang dina 5 waktu keur berjamaah. 5 waktu pada saat sendirian, salat sunat sendirian. Salat sunat teh ulah cepet-cepet teuing atuh. Dina sujudnya sujud sing lila, sing bener sujudnya. Sing lempeng, lurus. Orang makan kadang makanya karpetnya udah bagus nih sekarang BKP, udah panjang. Karena baheula mah pendek ya Pak Iman. Jadi sujudnya rada merengkuk. Nah, ini mah bisa panjang. Nah, itu kalau dibebankan kena kepala, darahnya bagus, nanti kelihatan simahum bi hujumi asari sujud. Secara tekstual Al-Qur'an itu tanda bekas sujudnya itu kelihatan. Rasulullah mah enggak kelihatan. Enggak tahu ya saya ya. Maksudnya itu tanda bekas itu akhlakul karimah. Dampak dari salat itu adalah akhlak yang baik, bukan tanda ini. Tapi kalau terus-terusan sujud lila pasti hideung. Tapi dalam waktu yang tidak singkat ya. Nah, kalau mau cepat ya gosok-gosok, karena gedug-gedug yang hideung mah gitu ya. Abi katempongan ke era minimal ya tanda hideung itu jadi era para ya. Rek maksiat tanda hideung cenah. Tapi aya udud mah masih kene mau Pak Iman. Aya nawe ampun ada udud mah perbedaan unggul ya. Baik hadirin berbahagia, itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya ini adalah menjadi hasanah keilmuan buat kita semua. Terkait masalah doa tadi yang berbeda itu apa? Zahar dan sir, dikeraskan dan yang dipelankan. Jadi imam di BKP itu ada 2 tipe. Ada yang mimpin zikir dan mimpin doa, ada yang tidak. 2 hal jangan berebut. Makanya imam subuh itu yang suka jadi imam tanyain, saya sudah ngomong, giliran. Saya udah ngomong, Ustaz Abdullah giliran, kamu enggak kunut. Mansur giliran, jangan kamu aja, kalau ada yang tawarin yang lain. Ya. Jadi imam itu memang enak, enggak milihin surat ya. Sudah ngomong saya supaya bergilir.
Ya, karena saya itu pingin BKP ini, masjid ini bertoleransi. Kalau ada aja warga yang pingin ini satu pemahaman, itu berhadapan dengan saya. Apalagi dia datangnya nggak pernah membangun masjid ini. Ya. Jangan seenaknya, karena masjid ini kita akan kembangkan toleransi. Jadi kalau ada yang begitu, saya pasti yang lebih pertama di depan. Walaupun saya bukan pengurus nanti, saya sebagai jamaah warga. Ya, kalau sekarang masih pengurus dengan Pak Iman. Jadi siapapun kalau nanti imam ikuti saja. Kalaupun tidak diikuti silahkan masing-masing. Jangan sampai ribut. Wah, mau jadi imam ribut. Wah, supaya ini zikirnya johar. Ya, jurbat kaharup gitu ya, orang teh pas geus qomat teh tihulah kaharup karena supaya imamnya orang. Nah, tadi mah saya maaf ya karena saya mau ceramah jadi imam di hari Ahad itu, mohon maaf ya. Ya menduluan ke sini. Ya, tidak menawarkan ke Ustaz Anwar, maaf ya Ustaz, karena saya mau langsung ceramah jadi posisi jadi imam. Yang kedua, angkat tangan dan tidak angkat tangan ya. Jadi nanti kalau ada orang yang berdoa tidak mengangkat tangan, lalu dia berpendapat tuh saya mah tidak pernah angkat tangan, gak usah berdebat. Oh silahkan saja, karena nggak boleh debat. Oh saya mah biasa ngangkat tangan, cek tidak ngangkat tangan. Bagusan hadis yang ngangkat tangan, tidak ngangkat tangan. Hoi, wepa hibut didinya. Sudahlah, dua-duanya boleh. Makanya kalau bisa variasi lah. Kadang-kadang Pak Gunarso ngadong ate nunduk kehendak tangannya di bawah, gak usah ngangkat tangan, boleh itu. Berdoa sambil nangis ke Allah tuh ya. Mengangkat tangan sampai mengadah, boleh silakan. Nah, dua hal yang berbeda ini jangan berebut, jangan ribut gitu ya. Itu ya. Jadi dalam perbedaan dalam pemahaman doa. Demikian bisa disampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan ini apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian aku qouli hada wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mangga ada lontong sayur.